terus apa namanya share, terus partisipannya ya. Waalaikumsalam. Mbak Nurul itu nomornya berapa ya? Just feel your clothing ya, lalu sikapnya ya, seolah ini para Partisipan ini para penting lah ya, penting invite. ya. Ya, princess and princess. Baiklah. Time is yours. The title is 1,000 Roads to Rome. Coffee link. It is the one of 1,000 Roads to Rome. Previously, I spent years of my life going down the road to Rome. Terus dikirim ke Nurul. My soul is always hungry for food that usually does not take Ono ini Nuril iki. Nuril iki laki-laki. Nurul. Tak kirim nang Mas anu ya. Hah? Oh ini ya. Oh iya ini Nurul Pepin. Kontrol V. The woman stood her head in, with a smile, and after the dark eyes staring right through me. I was struck by her face, even she wasn't Oke, sudah. the woman said to herself. It was the other side of the sky and the feet outside of her. I spent my time sitting on the stairs of the inn because the Hey. coffee, but she didn't stay. Until that evening, I saw her coming home from work. They were riding Jadi and there was a stop. halaman ini ya, halaman 199. Ininya sedikit aja saya spill ya, reading itu seperti apa seharusnya. Kalau kamu buat soal reading itu seperti apa seharusnya itu harus kita ulas hari ini. Ini agak error ini. Ada jenis-jenis reading dulu ya. Genre of reading. Waalaikumsalam. Ini. Because of something anything wrong with them. I've never met her. Tapi sekarang berkembang ya reading itu ya, nggak harus di akademik seperti ini. Ada nggak job related juga. Sekarang ini malah yang ada hubungannya dengan ini sosial media. Dulu kan nggak ada ya. Password. Nggak pakai password. Partisipan, invite, copy invitation. Biasanya juga begini biasanya. Passwordnya apa, bro? Nggak pakai password. Bentar. Ya. However, the laughter upon my
Aku sebetulnya tidak menyukai debat aku semua. Bukan allowed but something but allowed but something meanwhile, this person was I, so the husband, then it's more. Kita mikro sama makro skill of reading dulu. Ini hari ini terus langsung ke teks. Sayang tapi nggak bisa ini. Kenapa ini? Salam. Terus reading ada banyak ya. Yang pertama, discriminate among the distinctive graphs and orthographic patterns of English. Kamu tahu kan, reading itu kan fokus utamanya kan kita itu kan ini. eh, Kalau naratif itu kan ada kayak struktur genre, struktur sebuah cerita kan ada kayak intro, ada jadi sama penutup gitu kan ya. Ada rising action, terus resolusi gitu kan. Nah, kalau kamu buat soal reading, nggak boleh langsung to the point. Jadi harus memperhatikan graph-nya. Graph itu susunan struktur sebuah reading. Karena kan nggak mungkin kita tuh, biasanya kan kamu kan banyak gitu ya. Banyak begitu ya. Jadi itu ada fungsinya, banyak itu. Soalnya itu tiap soal itu, makanya tiap soal itu kan berurutan. Dari awal sampai akhir itu berurutan. Sekarang soal nomor satu di paragraf satu. Bukan soal nomor dua bawahnya lagi. Terstruktur dengan rapi, tidak asal buat soal gitu aja. Ada orthographic patterns. Jadi, lah ini yang jadikan nanti itu kisi-kisi kita untuk jawab soal tanpa ada artinya. Orthographic patterns ini. Meskipun sinonim antonim ya, sinonim antonim pun itu bisa kamu lihat patterns-nya, jawabannya ketemu. Kalau kalau kita kalau karena memang syaratnya micro skill reading itu ada orthographic patterns-nya, ada polanya. Kalau mau lihat kita cek ada di ini ya PPT ya. Ini reading comprehension TOEFL-nya itu 55 menit ya. Soalnya berapa? Soalnya ada 50 ya kayaknya ya. Reading itu ya. Iya. Jadi 40. 40 itu yang writing, 40 writing, yang 50 reading. Ya. Jadi setiap patterns di soal nomor pertama pasti terkait main idea atau the best title gitu biasanya ya. Iya kan? Atau soalnya seperti ini. Look at the paragraph. Read the first sentence of. Oh ini caranya ya, cara jawabnya. Cara jawabnya. Cara jawabnya itu di tiap-tiap paragraf ya, di tiap-tiap paragraf itu memiliki induk kalimat. Look at the paragraph, read first sentence. Ya, di paragraf pertama, di kalimat pertama. Kalau nggak ada di paragraf kedua dan seterusnya begitu. Caranya jawabnya itu. Loh Pak, gimana sih maksudnya Pak? Ya samakan aja sentence pertama itu dengan multiple choice. Kalau mirip ya itu jawabannya. Jadi kamu nggak usah repot-repot menerjemahkan. Lah ini loh yang namanya patterns itu. Ya, orthographic patterns. Contoh ya, kita give an example. Ada nggak contohnya ini? Enggak ada contohnya ini. Oh ini. Apakah terlihat? Oke. Soal number one. What does the passage primarily discuss? Jawabannya apa ini? Nggak usah lihat kamus ya, nggak usah lihat. Kamu juga orang anak bahasa Inggris ya, pastinya paham lah. Dan memang kadang-kadang itu sulit. Sulit itu loh, artinya sulit. Memang kita diharapkan nggak bisa jawab memang. Tugasnya orang yang buat soal itu loh, kamu biar gagal. Kita anu aja ya, coba kita
ini aja, kita baca aja. Operating cost of pipeline, employees in pipeline company, pipeline manufacturers, construction of pipeline. Ingat ya, caranya jawabnya itu kan paragraf pertama ya, di kalimat pertama, ya kan? Berarti apa? Ini, kelihatan nah. Alaska Pipeline starts at, oh tentang, berarti kan tentang pipeline. Kamu ngerti pipeline? Nggak ngerti kan? Ya pipa lah. Tapi pipeline itu artinya apa sebenarnya? Garis pipa yang membentang antara ini loh, Arctic Ocean. Jadi ada kayak pipa itu kayak kabel panjang gitu di bawah laut. Kalau artinya begitu. Enggak, sudah, sudah. Rene, Rene. Kelasnya kayak gitu, tak? Iya, Nanti tak kasih tugas kamu. siap. Telat kamu ya, itu semangat, semangat, semangat. Nah. Tapi ini ngomongkan employee nggak? Enggak, salah ya. Ngomongkan ininya nggak? Ngomongkan cost. Cost itu apa tuh? Harga. Ngomongkan harga nggak? Enggak. Berarti kalau nggak C ya, D ya. Masih bingung Pak saya Pak. Kamu baca tiap-tiap 3 paragraf awalnya dok. Ya. Apa? Ini ya. The steel pipe process kurang gede. Windswept plains and endless miles of bla 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 bla. Dia membentang jauh gitu ya. Paragraf kedua. Each ship still rocks and cold bends. Bla 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 nah, zigzag. Namanya lagi. Largest, one of the largest in the world. Pipeline cost. Loh ini yang ngomongkan cost ini. 8 million. Oh tapi ini ya sudah spesifik ya ini ya. Jadi jawabannya mana? Manufaktur itu apa? Manufaktur. Manufaktur itu apa? Kalau konstruksi, bangunan juga. Kamu kan nggak tahu jawabannya. Apa yang kamu harus lakukan? Kita kalau kita iya, kita lihat lagi triknya. Kayaknya kamu belum lihat full. At the last sentence of each paragraph, form an idea of the paragraph. Oh, disuruh end paragraph juga ya, dibaca sedikit-sedikit ya. Satu paragraf di akhir-akhir disuruh baca. Find repeating word in the sentence. Conclude. Look at the option to find conclusion. Ya, oh begitu. Kita lihat lagi. Paragraf 1. Lah ini. Ini ngomongkan ini ya, massive size of and extremely complicated. Gitu. The pipe is 4 feet. Ada repeated word nggak? Ada yang ngomongkan ini nggak? Yang ada yang ngomongkan ini nggak? Manufaktur atau construction gitu nggak di sini? Hmm, iya. Saya juga nggak ngerti artinya manufaktur itu apa. Bedanya dengan konstruksi. Konstruksi itu mungkin ini ya, bangunnya itu ya. Kalau manufaktur apanya? Nggak boleh lihat HP, nggak boleh lihat HP. Taruh HP-nya. Toh nanti juga kamu kan nanti juga ini ya, nanti kan juga TOEFL juga ya. Ya mungkin bermanfaat ini. Lah, ini ada patternnya, tapi kita nggak tahu patternnya di mana. Kamu kalau ada ininya, nggak mungkin nggak kasih clue itu membuat soal itu, pasti ngasih clue. Dan jawabannya di situ. Paragraf terakhir. Oh, oh ini ya construction ini ya. Oh iya.
Lah, berarti kita kurang teliti. Lah itu ditemukan oleh Mas Anu di kesimpulan ya, di conclusion. Conclusion itu di mana lah letaknya? Di akhir paragraf. Iya, ini tadi ya. Conclude, look at the option to find the conclusion. Namanya conclusion kan di akhir-akhir paragraf ya. Nah, begitu. Jawabannya, ini namanya itu pattern ya. Nggak mungkin sulit, nggak sulit. Lah, tapi, tapi ini kamu waktunya cuma 1 menit, 1 minute. Jadi harus cepat mikirnya. Lanjut, lanjut. Nah, ini namanya soal reference. It in line one refers to pipeline frozen its Arctic Ocean northernmost state ya. Nah, paragraf 1 apa 2 nih? Bukannya ini. Oh ini ya. Nah, cara jawabnya gimana? Kita cari, bukan yang ini. Oh bukan ya. Nah ini loh. Kalau kamu ingin tahu reference ya, berarti kamu harus determine pronoun atau determiner. Itu singular apa plural gitu. Dia itu single atau itu berarti kata ganti apa? Pronoun apa? Benda kan? Cari benda, jangan manusia. Dan dia itu tuh single apa double? It single. Kalau double, hah? That apa? Apa? Kok it. Tadi kan kita ngomongin it. Mana di sini yang singular? Oh, yang benda dan dia itu single. Cara jawabnya itu kata sebelumnya it, berarti kan reference ini ya. Namanya reference itu kan merujuk ya. Nah, apa? Alaskan pipeline ini loh. Ada enggak? Lu kok enggak ada? Oh, iya ada pipeline. Kaget aku. Mm-mm. Kenapa kok ini jadi kok enggak ini, Pak? Arctic Ocean ini, Pak. Kenapa kok enggak Arctic Ocean? Ini kan juga kata benda ya. Di Arctic Ocean ini. Karena it-nya ini letaknya di subjek. Jadi dia harus jadi subjek. Iya kan? Dia fokusnya ke pipeline-nya. Akhirnya dia itu menerangkan pipeline dia itu menyeberang, membentang seluas. Nah, iya kan. Di laut itu ada pipanya ya. Di laut itu ya. Itu ya. Kayak wifi itu ya. Fiber itu ya. Oh. Nah, iki lho sing ahli iki lho. Wifi, wifi internet. Wifi kan? Sok-sokan Inggris lu. Wifi. Mangan hari sarapan apa? Sarapan apa? Sarapan apa tadi kamu? Enak itu enak. Nah ini loh, kamu lihat ya, ajarinya anak-anak nanti. Look at the where the words location beginning middle of the sentence. Ya, kalau ini iya ya, ya apa ini? Ini kayaknya ininya deh. Ya apa kan? Loh, kok bagus jadinya? Oh, nah ini ya. Tadi mana? Oh, ini.
Look at where the words location, beginning, middle of, or end of the sentence. Jadi kalau it-nya di subjek ya dari subjek itu maksudnya. Kalau di objek di akhir ya dari objek di belakang, gitu kan. Kalau di tengah berarti dia itu kan kata kerja, gitu kan. Tapi tidak mungkin juga di tengah itu, jarang di tengah. Biasanya itu di awal atau di akhir. Karena subjek itu kan harus kata benda ya, iya kan? Iya. Lanjut. Read the following sentence according to the location. A sentence before, a half sentence, or a whole sentence. Jadi kamu kalau mau apa cari jawabannya itu di following sentence. Jadi sebelumnya, yang ikuti. Ya misalkan tadi itu kan it-nya kan Pak, sentence kedua. Carinya kan di sentence pertama. Begitu ya. Iya kan? Namanya reference berarti kan sebelumnya. Oke. Terus terakhir, find the nouns referred in the sentence read. Maksudnya apa? Ya dia itu kalau nouns ya noun, kalau anu ya apa objek ya objek gitu. Ya pokoknya itu. Sekarang kamu tes. Ini nomor 3. Jawabannya apa? Yuk cari. 1 menit. Ini 3 ini ya. Still 5 ya. Yakin jawabannya yang lain apa? Lain 6 ya. Berarti ini ya 5. Ini kan 5 ya. Berarti 6 ini berarti. Yang itu loh. Yang baris ke-6. Jawabannya apa? Oh iya betul. Oh iya. Kamu semakin yakin lah. Nah, sekarang tipe yang nomor 4 ini beda lagi ya. Tipe apa nih? According to the passage, how long does it takes to transfer 2 million barrel oil through pipeline? Nah, ini namanya specific information ya. Ini paling paling mudah ini jawabnya paling mudah ini. Caranya gimana? Kita lihat. Mana nih? Nah, ini loh. Kalau mau jawab soal yang seperti itu, find namanya itu apa eksplisit ya atau stated ya. Itu kita harus find keyword in the questions. Keywordnya kata kunci. Kita cari kata kunci di questionnya, di soalnya. Terus find key sentence in the text. Samakan di teksnya. Kata kunci itu samakan di teksnya. Ya kan? Terus conclude, look at the option and the stated information found in the sentence read. Jadi kamu harus menyimpulkan eh, di kunci jawabannya itu loh. Kan ada banyak yang kunci jawabannya. Kira-kira yang paling mendekati dengan yang kamu baca itu yang mana? Yang mirip, yang paling mirip dengan soalnya atau jawabannya itu yang mana? Nah, ada tambahan ini. Avoid words why, how, infer bawahnya itu ya. Imply, not true, except in question for explicit detail because those are for implicit detail. Nah, kalau pertanyaannya pakai why, how itu berarti bukan yang eksplisit, itu implisit, tersirat, maksudnya di teks nggak ada. Ada cara yang lain itu. Nah, kita kita coba tes yang tadi itu. Ini tipe soal yang apa ini? Gitu. How long does it take to transfer 2 million barrels? Kata kuncinya berarti apa? 2 million barrels itu kan. Yang spesifik mana yang paling spesifik? Ya itu kan yang kalau pipeline itu kan umum ya, banyak ya. Nah, yang spesifik itu kan 2 million barrels itu di mana? Paragraf berapa? Kedua. Oke. Baris. 2 million barrels. Oh iya. Oke. Kita lihat multiple choice-nya. Ada setelah kita lihat kata kuncinya ya, cocokkan dengan apa soalnya di readingnya. Sekarang kata jawabannya. Day, week, month, year. Cari di situ. Ada lah. Oh, daily. Ya, berarti jawabannya itu. Begitu caranya ya. Ini Kak, ini paling mudah, soal yang paling mudah. Dan ini namanya patterns.
Tadi itu orthographic patterns. Jadi nggak usah mikir lama-lama karena 1 menit memang tujuannya itu kamu kayak mudah gitu loh jawabnya itu. 1 menit kan cepet ya. Nah, 55 menit soalnya 50. 5 menitnya dibuat dibuat baca-baca atau apa ngisi data biodata kamu. Iya kan? Wah, bahaya ini. Satu soal 1 menit. Tapi makanya kamu harus latihan cepet latihan. Beasiswa kemanapun pakai TOEFL atau IELTS sama kayak TOEFL, cuma dikasih speaking gitu aja. Speakingnya sama native ini. Soalnya sama kayak TOEFL, lebih mudah malahan daripada TOEFL. TOEFL sulit karena nggak ada speakingnya. Hanya diperkuat di reading, writing, listening gitu. Dan lebih mahal. IELTS. Kamu TOEFL lebih murah, 600.000. Kalau IELTS 2-3 juta. 2 sampai 3 juta maksudnya. Kamu jadi karyawan 1 bulan sudah punya uang 2 juta kan dibuat bayar TOEFL. Iya kan? Iya, Nek. Siapa jenenge Bagus Ibrahim, duduk Bagus Mas Bagus ini. Dia mau ke Manchester University. Di mana? Ya di samping kepingin delok bola paling yo yo. Beasiswanya itu lebih mudah di sana, dapatnya itu. Kamu di sana 3 bulan atau 6 bulan ya, dapat beasiswa sana. Kalau beasiswa sini sulit, beasiswa Indonesia itu loh, administrasinya sulit, banyak. Kalau di sana gratis. Pokoknya di sana kamu stay sana 6 bulan dapat beasiswa, atau 3 bulan dapat beasiswa. Dan otomatis kalau kamu apply pasti diterima, nggak seleksi-seleksian. Kalau di sini ada seleksi ya, kalau nggak di sana nggak diseleksi. Pokoknya kamu 3 bulan disertai oleh kamu harus legal tapi di sana pakai visa paspor legal. Kalau nggak legal kamu apa pakai galon ke sana. Ih, nggak bisa Rek, ya mikir Rek. Ya apa ini? Coba Mas Bagus minta tolong matikan nyalakan lagi. Oh kabelnya. Bengong-bengong. Oh iya, bener ya Mas Bagus ya. Lanjut. Ayo jawab. Ini tipe soal reading yang lain ya. The word follow in line 10 has the closest meaning. Loh, apa lagi? Oh, zoomnya habis, Ren. Oh, enggak ya? Masih bisa ya zoomnya ya? Kenapa ini? Kamu mau ke sini, Tare? Ini semuanya besi ya. Enak ya kalau di ini ya dijual ya. Itu loh. Evil itu kan dari besi kan. Kaya kamu Rek, iku Rek nggak kaji kan. Betul. Saya sabar dulu.
Prancis itu, Paris itu bahasanya bahasa apa tuh? Wah, sulit itu ya, Prancis itu ya. Yang kayak di hidung-hidung itu ya kalau ngomong itu ya. Wah, sulit itu. Oke, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar. Hmm. Aduh, 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 aduh. Ayo ini lagi lanjut, lanjut. The word follow in line 10 has closest meaning to apa? A trail around with, B go after with, C travel with, go along with. Jawabannya mana? Nggak tahu kan kamu? Sinonim ini sulit. Caranya gimana? Nah, ini kita cari sinonimnya. Cara jawabnya sinonim ya. Ini paling sulit itu sinonim sama implicit implicit meaning. Pertama, untuk jawab sinonim pertama, define the word type. Kaget aku. Alhamdulillah. Kaget aku. Kaget aku. Tapi biasanya sing lagi banter rezeki ini gede. Rezeki. De- Define the word type. Second, locate and read. 4, find the clues. Jadi description, example, or repetition. 5, determine the answer by concluding all clues into proper terms. Ya, saya ajari ya. Pertama, tipenya ini apa nih? Oh, terlalu kurang besar ya. Ini kurang miring ya. Oh, gini lagi, Rek. Aduh, aduh. Oh, bisa. Iya, karena sabar. Loh, bukan ini tadi ya? Bukan ini tadi. Nah, ini loh. Follow. Ini tipe follow, ini tipe soal apa ini? Jenisnya apa? Adjective, nouns, verb, or adverb di baris ke-10 ini. Resting on its shape, still rests. Ya, itu ya. Cold bends. Long section of the pipeline follow a zigzag course. Itu Pak. Nah, untuk mengetahui ini jenisnya apa, caranya gimana? Tahu nggak kamu? Subjek, predikat, objek, keterangan. Ini ini noun, ini adverb, ini tahu dari mana? Tahu caranya? Nggak tahu. Mengidentifikasi ini subjek, ini predikat, nggak tahu. Cari kata bendanya dulu. Kata benda mana kata benda? Mana dulu? Titik dulu, titik dulu. Mana stopnya mana? Oh, nggak ketok ya. Nanti ini nggak kelihatan. Blank. Resting on its shape still, Rex call bands. Koma ya. Long section of the pipeline itu apa itu? Long section of the pipeline itu apa? Kalau resting on its shape itu sudah satu kalimat ya itu ya. Resting on its shape still rocks itu loh, yang baris 10 itu loh. Resting itu loh. Cold sampai cold itu namanya subjek. Ya itu ya. Resting on its shape still rocks itu loh. Semuanya itu subjek semua itu. Cold itu verbnya. Ya. Dinamakan bands. Itu nama itu objeknya berarti ya kan? Ya kan, subjek predikat objek SPO. K-nya itu nggak wajib, K-nya nggak wajib. Keterangannya itu an adverb nggak wajib. Ya, rest. Nah, setelah itu subjek lagi kan harusnya kan?
long section of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth. Mana kira-kira? Caranya gimana? Cari dulu kan? Cari ininya, kata kerjanya dulu. Kata kerja. Saya nggak tahu kata kerjanya, Pak. Wah, repot kira. Follow itu menurut apa tuh? Mas menurut aja kata-kata. Kata kerja kan? Ini loh. Bisa kalau malu aja. Berarti long section of the pipeline itu semuanya itu subject, noun. Itu ini frase. Kamu kalau bingung ada judul Lord of the Ring, itu kan Lord of the Ring itu kan frase kan. Itu semuanya benda nama itu. Lord of the Ring. Ada ada itu masih itu berarti noun itu, subject itu loh. Dan long section of the pipeline itu subject semua. Berarti follow itu dari kata kerja ya. Nah, kalau sudah tahu kata kerja, kalau tadi di predikat verb ya, nanti choice-nya berarti juga harus verb, kata kerja juga. Bapak, mana yang mirip dengan kata kerja? Yes. Kamu tahu artinya trail around it. Trail around it itu apa? Ngerti trail? Trail. Yes. Apa? Oh iya, ini. Ngikut gitu ya, ngikut ya. Makanya trail itu dulu ya. Trail itu. Kalau go after bit, gitu ya. Harusnya kamu ini, harusnya tahu ini kata-kata sederhana. Travel with, go along with, ini kata-kata sederhana, bukan spesifik gitu loh. Biasanya itu sinonim itu sulit di soalnya, tapi jawabannya itu mudah. Dan kamu bisa, masih nggak bisa ya? Trik kedua yang nomor 3 tadi itu. Kamu harus tahu konteks kalimat. Contoh ya, ini kan ngomongkan pipeline ya, ngomongkan pipeline ya, apa? Pipa ya. Dari tiga lagi. Resting on its shape, still rock band. Jadi ada pipa yang itu kayak lagi ya, sebenarnya begitu. Ada pipa itu yang bunyinya kayak H. Ini kalau kayak H begini. Iya lah, gitu ya. Saya kalau salah betulkan ya. Yang dinamakan band, ya kan? Nah, long section of the pipeline ada beberapa ini long section of pipeline ada beberapa pipa yang lain itu mengikuti loh kan, namanya enak ya. Mengikuti zigzag course high above the frozen earth. Mengikuti kan ada bumi yang apa? Awal itu kan ada yang beku ya. Pipanya itu mengikuti kebekuan itu. Nah, gitu kan? Nah, kamu pakai kontekstual tadi. Kalau mau di jawab itu pakai kontekstual. Apa kira-kira? Follow itu apa? Long section of pipeline itu mengikuti zigzagnya, gitu kan? Mengikuti kan mengikuti zigzagnya bebatuan atau frozen earth-nya itu ya. Kalau di Antartika kan frozen tuh mainnya, kalau aku loh. Masa terobos begini? Kan nggak mungkin, harusnya mengikuti ini. Travel with kan salah juga kan, jalan-jalan dengan go along with. Oh iya namanya itu. Ya ikut mengikuti. Kalau go after dia itu begini. Kamu rombongan sepatu ya. Yang pertama yang lidahnya kamu ikut suaranya. Kalau 14 kan enggak segitu. Ngeplek gitu. Ikut go along gitu. Trail around, trailnya itu trailnya aja. Jalur toh, trail itu jalur. Trail run, berarti kan jalur berlari. Kan mesti motor cross trail. Ini adalah trail run. Kalau hadiah, mau nggak? Ini di Surabaya itu. Kalau hadiah kok nggak mau? Trail run, apa lari? Lari. Dapat medical, dapat hadiah, masih nggak kalah, baru medali dan gratis medical check up. Di mana pada hospital Surabaya.
Kalau Surabaya, hari oleh Hajiya, hari oleh penghargaan. Wah, itu nggak tahu kayaknya. Wow. Kalau Surabaya mana ya? Kalau Surabaya, alasan. Wah, loh, kamu tahu mau yang tinggi itu mana? Tinggi luas itu. 19. Di Putra 19 tinggal Sobuni loh. Tinggal Sobuni loh, jangan jadi lanjut kan. Aku lupa dulu, aku lupa dulu. Kemarin lagi, lagi tombol ya, apa apa yang dulu dari sekarang nggak tahu gimana, pokoknya nggak ada ya. Mahasiswa itu senang merah, senang benang malah cerita. Kamu nggak senang benang? Bohong kamu. Pasti suka ngademing. Oke, lanjut ya. Apa ini? Nah, ini juga nomor 6 ini implisit ya. Sama kayak tadi itu sinonim itu implisit. Sulit. Tipe yang ini sulit. Number 6. These following are considered in the determining the pipeline route. Except, nah, kecuali lah ini di anu ndak ada ini. A. Climate. B. Lay of the land itself. Local vegetation. Kind of soil and apa itu? Rocks ya. Nah, jawabannya yang mana? Nah, kalau itu ngikuti ortopedik, tahu ortopedi? Tahu ortopedi? Ortopedi itu kalau kamu sakit pernah kecelakaan di ortopedi, tulang. Jadi struktur. Manusia kan punya struktur tulang ya. Nah, kamu jangan lagi ke soal yang nomor atas, bawahnya berarti ya. Soalnya kan nomor tadi kan mana tadi? Paragraf ketiga ya. Jangan nyari paragraf satu jawabannya, telat kamu. Bawahnya lagi rek caranya. Rek. This following are pipeline route, cari pipeline route exact. Nah, jadi rute pipa itu mengikuti, ya, mengikuti kecuali apa? Mengikuti tadi itu ada kayak kontur bumi gitu ya. Nah, kecuali apa? Cari di situ. Jawabannya mana? Oke, gimana tuh? Paragraf 3. 10, 11, 12, 13, 14 ya. Ya, mana sih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya itu ya ada climate. Terus apa? Lay of the land. Composition of cell rock. Oh itu ya. Ada local specification. Nggak ada. Namanya implicit berarti kan nggak ada di situ. Implicit. Udah ya. Udah kalau ini. Udah kan terakhir. Terakhir. Kebetulan soalnya. Mengerti kan? Paragraf itu atau jadi gampang. Undertaking itu kata apa? Apa dua ya? Apa tiga ya? Apa dua ya? Kalau nggak bisa kamu kasih kontekstualisasi ya, teman. Mas Angger boleh jawab. Ayo, ayo, ayo. Enggak, Pak. Masih belum sama yang pertama. Belum. Zigzag course kan, Pak. Jalur zigzag. Bukan trail. Loh. Zigzag itu apa zigzag itu? Kelok. Kelok ya. Waduh, ya menjelaskan ya. Kelok-kelok gitu ya. Aku kelok-kelok menurutku. Kan ini Pak, apa namanya? Pipeline follow up zigzag course. Ya ini definisi zigzag itu harus zigzag kan ini definisi ini zigzag itu harus trail itu kan. Iya kan? Kamu zigzag itu trail itu zigzag itu kan? Iya. Trail ada
Iya, latte. Latte loh. Dan berapa tuh?